Taslih TV. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah. Kashafallahu ta'ala bihi al-ghummah hatta atahu min rabbih al-yaqin. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. Kita berbicara tentang langitnya Allah. Kalian mengambil rezeki dari satelitnya Allah. Kalian mengambil rezeki dari wassama yang Allah bangun tanpa tiang, kata Allah dalam Az-Zariyat, wassama banainaha biaidin wa inna lamusiun. Kami yang meluaskan langit. Jadi Anda bisa bayangkan, Anda mensuplai satelit, internet, sinyal dan seterusnya ke kapal-kapal yang ada di tengah lautan yang Telkomsel nggak bisa jangkau, yang Indosat nggak bisa jangkau. Itu diantara luasnya rezeki Allah loh. Yang tahu tentang ilmu ini nggak semua. Tapi kalau Anda coba lihat dan pantau baik-baik, Masya Allah, betapa Allah itu dalam Quran sudah jelas banget semuanya. Ini kita baru bahas satu ayat nih. Wassamaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Kami yang perluas itu langit. Jadi kalau kalian coba ukur langit, gak akan bisa ketemu ukuran pasnya langit itu berapa, diameternya berapa. Ininya gak ada yang bisa. Karena ada kalimat wa inna lamusi'un. Musi'un, Anda belum tahu gimana Antartika tadi tuh. Anda lihat di peta tuh. Ke Sudan aja udah lain lagi cuacanya, lain lagi keadaannya. Ke tempat-tempat yang lain, ke Eropa, kemana itu lain lagi. Ini Florida mungkin lain lagi yang Oscar pernah tinggal. Anda pernah ceramah aja di Roma, di Amsterdam, di nggak betah. Karena cuacanya nggak sesuai dengan, belum lagi makanannya. Masya Allah, susah sekali hidup. Dan itulah yang kemudian Allah katakan wa inna lamusi'un. Ini baru satu nikmat loh. Nikmat langit aja, wassamaa'a banainaha. Dan Allah cerita tuh tentang penciptaan langit, banainaha biaidin. Ini kata para ahli tafsir, biaidin ini biquwatin. Ada yang mengatakan biaidin nggak boleh ditakwilkan. Biaidin dia katakan dengan semua kehebatan Allah. Nggak boleh ada yang menawilkan itu dengan tangan Allah. Ya, meskipun ada sebagian yang mau mengatakan yadun aid, itu nggak nyambung karena dari segi kosakata bahasa Arab dia tidak diambil dari aid, ayadi. Nah, biaidi wa inna lamusiun, dan kami yang luaskan. Apa yang diluaskan oleh Allah? Langitnya. Kalau luas langitnya, luas apanya? Rezekinya. Karena sumber rezeki itu langit. Percaya nggak sumber rezeki langit? Harus percaya. Quran lagi yang bicara. Nuh. Ketika Nabi Nuh mengatakan pada kaumnya, ketika itu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya katakan pada kalian, wahai kaumku, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, banyaklah kalian beristighfar sama Tuhan kalian. Ini kalian fokus ya. Ini Masya Allah, ini tema kita. Bagaimana Quran jadi solusi hidup ya. Saya coba sinkronkan dengan pekerjaan kalian supaya nyambung gitu loh. Supaya kalian benar-benar lihat, subhanallah ya, kalian kerja atas izin Allah, atas kuasa Allah di tempat yang Masya Allah. Itu perlu kesyukuran yang tingkat tinggi, perlu keilmuan yang tingkat tinggi. Dan Masya Allah, siapa yang menggerakkan angin, siapa yang mengatur langit, siapa yang mengatur cuaca. Sinyal kalian bisa bertahan itu karena siapa? Dapat sinyal itu dari siapa? Dari situ kalian dapat rezekinya. Itu semua diatur. Ini bayangkan, kita baru berbicara Az-Zariyat ini. Saya belum berbicara banyak ayat tentang langit. Nama langit itu disebut lebih dari 100 kali dalam Al-Quran. Dan selalu dipasangkan dengan nama bumi. Iya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada yang wa ma fis samawati wa ma fil ard. Ada yang seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hasyr. Tadi Al-Baqarah ayat 25, di penutup surah Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ketika menyebutkan nama Asmaul Husnanya. Ketika Allah sebutkan nama-nama Asmaul Husna yang ada dalam surah Al-Hasyr. 3 ayat terakhir di surah Al-Hasyr itu berbicara tentang Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahman ar-rahim.
huwa ar-Rahmanur Rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Lahul Asmaul Husna. Ada 14 nama disebutkan dengan Lahul Asmaul Husna. Baginya nama-nama baik, nama-nama yang baik-baik. Lahul Asmaul Husna. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Lahul Asmaul Husna, Allah menceritakan di ujung ayatnya ya tentang kehebatan Dia, tentang dua nama yang menjadi penutupnya. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru Lahul Asmaul Husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih terus yang di langit dan yang di bumi. Dan antum tahu kata para ahli tafsir siapa yang dimaksud Allah? Bertasbih terus yang di langit dan yang di bumi ini semua makhluk terkecuali jin dan manusia. Burung bertasbih. Kullun alima tasbihahu. Semua tahu cara bertasbihnya. Yang paling sedikit tasbihnya itu manusia. Makanya antum lihat dalam Quran berapa ayat tentang tasbih. Al-Isra, subhanalladzi asra. Al-Jumu'ah, yusabbihu lillah. Kalau sabbahalillah itu banyak. As-Saff, sabbahalillah. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Juz 30. Itu bahkan jadi surah favorit Rasulullah untuk sholat witirnya di rakaat pertamanya dan untuk sholat Aid di rakaat pertama, Idul Fitri dan Idul Adha. Rasulullah Idul Fitri dan Idul Adha itu dua pasangan. Al-A'la pasangannya Al-Ghashiyah, atau beliau kadang-kadang baca Al-Qamar. Ya. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, atau dia pasangkan dengan Qaf. Jadi kalau enggak Qaf dan Al-Qamar, rakaat pertamanya Qaf, rakaat keduanya Al-Qamar, atau Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Jadi pernah Rasulullah salat Aid, rakaat pertama dia baca Qaf, kemudian rakaat keduanya dia baca Al-Qamar, juz ke-27. Itu tentang bulan. Nah, Masya Allah ikhwas sekalian, Sabbihisma rabbikal a'la ini menjadi favorit juga. Bertasbihlah. Ini kan kata perintah, fi'lul amr namanya. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kalian, memuji Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan Masya Allah tentang langit, yang kita tadi bilang bahwa sumber rezeki utama itu langit. Sebelum Allah menyebutkan bumi, Allah menyebutkan langit. Ini ada Ustadz Abdul Khair, ada Ustadz Ridha ya. Coba Ustadz Abdul Khair dan Ustadz Ridha, Allah dalam Al-Quran itu pernah nggak mendaukan al-ardi was samawat, bumi baru langit, atau langit terus atau bumi? Langit terus. Gak ada kan antum bilang lahu ma fil ardi wa ma fis sama. Nah ada, antum pasti nemunya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ya, tadi dalam surah Al-Hasyr setelah Allah sebutkan Asmaul Husna, kata Allah bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi. Langit dulu. Ada apa dengan langit ini? Makanya juga ayatnya dalam Adz-Dzariyat, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusiun wal arda farashnaha. Bumi nanti setelah langit. Jadi Masya Allah yang ada disebut dulu langit. Bumi itu bagian kecil. Makanya Masya Allah para ulama mengatakan minal jabbar wa minal jabbar wa minal kibar. Di antara orang-orang yang sombong, di antara orang-orang yang punya kesombongan yang tidak akan diampuni Allah, mereka berada di planet yang kecil, sedangkan mereka tidak sujud kepada Allah. Kita nih kalau dilihat dari langit, Masya Allah, kecil banget kita ini. Jangankan gitu akhi, afwan, subhanallah. Qadarullah, ana pernah nginep di lantai 40 berapa gitu, di salah satu apartemen di Eropa. Waktu itu qadarullah ya dapatnya lantai atas gitu aja. Nginep gitu, anak bawah, Masya Allah. Gak usah jauh-jauh, kalau kita naik pesawat aja. Anda pernah naik helikopter gitu ya, dari mau ke Gosowong, pabrik emas di Gosowong gitu, Halmahera. Dari anak Ternate ke Gosowong itu masih naik helikopter sekitar ya setengah jam. Anda lihat ke bawah, subhanallah. Kita hati ini ya Allah, kecilnya kita itu dari atas. Itu masih di bumi, kita belum di langit. Bagaimana kalau kemudian kita di langitnya Allah. Dan kita melihat bumi yang kecil ini. Dan di bumi yang kecil ini ada orang kecil. Ya, bernama Novan, ada orang kecil bernama antum akhi, Oscar, oke. Ada orang kecil bernama Arul. Jadi bayangin kita ada orang kecil-kecil ini. Ada orang kecil namanya Ustadz Farrozi, ada orang kecil namanya Ustadz Khair. Ini mana? Siapa kita ini? Kita ini ya Allah, udah bumi kecil-kecil lagi. Makanya selalu langit.
Inilah i'jazul Qur'annya ini. Ya, makanya Masya Allah ketika tadi anak ngobrol singkat aja, anak tanyain, anak interogasi oke sedikit di dalam, ini perusahaan apaan sih gitu kan. Bingung juga kan lihat peta, kita ada apaan ini. Anak-anak pada ngapain di sini? Anak tanya Arul di situ. Kerjanya anak-anak ngapain? Nah, itu semua supaya anak tahu, oh anak pengen sinkronkan antara rezeki antum di sini dengan lihat bagaimana i'jaz Quran, bagaimana Allah dengan Quran itu memuliakan kita, bagaimana dengan Allah dengan Quran itu memberikan solusi hidup, bagaimana dengan Quran itu Allah membukakan pintu-pintu langit. Ini yang anak bahas ayat Quran semua. Antum nggak bisa nolak. Anak dari awal ceramah barusan ini sampai sekarang mana ada kalimat anak yang dari diri saya. Saya cuma bacakan kalian ayat. Ya, saya cuma bacakan kalian hadis. Kita pindah dari Adz-Dzariyat, pindah ke Al-Hasyr. Dari Al-Hasyr kita pindah Al-Qamar, Al-A'la, Al-Baqarah. Ada yang bisa Anda tolak? Nggak ada. Karena Quran sebenarnya belum Anda hidup, belum kita hidup, Quran sudah menjadi petunjuk bagi alam semesta. Makanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam penutup surah As-Saffat, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah, Tuhan dari segala macam kerajaan, atas semua yang mereka sifatkan tentang Tuhan-Tuhan mereka. Allah Maha suci, nggak ada yang lebih suci dari Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Segala puji keselamatan bagi al-mursalin, para rasul yang diutus. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi Masya Allah, kita belum ada aja, Quran itu udah jadi petunjuk. Nah sekarang saya bukakan kalian nih, ini loh yang kalian kerjain ini, semuanya dari Quran akhi. Yang kalian kerjain ini berkah dari kalimat-kalimat Al-Quran. Lihat tadi, petunjuk yang tadi saya katakan, Nabi Nuh, ketika kemudian dia beritahu kaumnya, ketika lagi sudah ngumpul di depan Nabi Nuh mengatakan, turun ayat, faqultu astaghfiru rabbakum. Ini cerita Allah, kisah Nabi Nuh dikonversi Allah dalam Quran. Allah cerita, Nuh pernah berkata dalam surah Nuh, di ayat diletakkanlah ayat ini di dalam surah Nabi Nuh itu sendiri. Faqultu astaghfiru, qultu itu saya berkata dalam bahasa Arab. Istaghfiru rabbakum, banyak-banyaklah kalian minta ampun sama Tuhan kalian Allah. Innahu kana ghaffara, Tuhan kalian itu Maha mengampuni. Yursilis samaa alaikum midrara. Ini bukti bahwa rezeki itu sumber utamanya langit. Yursilis samaa alaikum midrara. Ketika Allah mengatakan, Nabi Nuh mengatakan, hai kaumku, banyak istighfar sama Allah, minta ampun. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kalian banyak istighfar, Allah buka pintu langit. Kalau dibuka pintu langit, apa yang kita dapat? Rezeki. Midrara di sini hujan. Dan hujan itu menjadi sumber rezeki yang paling utama dalam kehidupan manusia. Makanya ada sholat istisqa, sholat minta hujan. Nggak ada sholat minta kemarau, nggak ada. Ya, karena panas itu nggak usah diminta, dia udah panas. Ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau Anda merasakan panasnya bumi, maka bertautlah kepada Allah, karena itu min faihi jahannam. Karena sesungguhnya panas sebahagian di bumi itu berasal dari uap-uap api neraka jahannam. Masya Allah, min faihi jahannam kata Rasulullah SAW. Jadi kita ketika kemudian ada yang panas dan seterusnya, itu kita selalu minta agar kemudian kita tenang, kita didinginkan. Dan itu Masya Allah sumber ketenangan, dingin dan seterusnya itu datang dari langit. Lewat apa? Hujan. Berapa banyak yang kita yang makan nasi aja ini, mohon maaf. Itu petani kita bergantung pada apa? Hujan. Di mana nanam padinya akhi? Di tanah. Tapi di mana siapa yang memberikan rezekinya? Di langit. Dari mana tumbuh ini padi yang di tanah? Dari langit. Makanya Allah tantang kita dalam surah Al-Waqiah. Mungkin yang pernah baca Al-Waqiah, Allah tantang kita kan. Dan orang-orang yang merasa bahwa mereka punya teknologi, mereka punya kehebatan, sehingga mereka mengatakan, saya dengan kecerdasan saya bisa menumbuhkan, mohon maaf, menumbuhkan tumbuhan, membuat kebun. Sekarang sudah banyak teknologi itu. Tapi mohon maaf, ada tantangan Allah dalam Al-Quran. A'antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Kata Allah, apakah kamu yang menumbuhkan satu pohon? Apa saya yang menumbuhkannya? Karena Masya Allah,
dengan secanggih apapun teknologi, termasuk teknologi yang kalian punya, yang kalian mengerti di Barca Maritim ini, kalau kemudian kalian gak bergantung sama pemberi rezeki, kalian gak akan ketemu apa-apa. Karena antum ansya'tum syajarataha. Ketika orang-orang dulu juga ditantang oleh Allah, kaum-kaum yang terdahulu yang merasa hebat dan pintar ketika mereka menanam kurma, menanam kebun, mereka merasa yakin dengan kehebatan mereka. Apa kata Allah? Antum ansya'tum syajarataha al-waqi'ah. Kata Allah, apa kamu yang menumbuhkan pohon itu? Am nahnul munsyi'un, atau kami yang di langit yang tumbuhkan? Mungkin kamu mengatakan kamu yang tanam, kamu yang siram, kamu yang pupuk. Tapi mohon maaf, siapa yang menumbuhkan dia dari itu? Allah. Dan dari mana sumber penumbuhannya? Dari langit. Makanya Masya Allah ikhwas sekalian, sumber-sumber rezeki itu, kalau kemudian kita jauh dari sumber utamanya, maka menjauhlah rezeki-rezekinya perlahan demi perlahan. Dan antum tahu rezeki itu sumbernya dari mana? Dari Allah. Dan antum tahu apa yang paling disukai oleh Allah dalam kehidupan manusia? Antum kalau mau bilang sholat, salah. Yang paling disukai Allah dalam kehidupan manusia adalah membaca ayat-ayatnya. Karena sholat itu sebenarnya ibarat dari membaca ayat-ayat Allah. Sholat itu, aqimis sholata lidzikri. Dengarkanlah, ya, dirikanlah sholat itu untuk lidzikri, untuk banyak mengingatku. Dan zikir itu dengan lisan, zikir itu dengan hati. Dan dari mana hati dan lisan itu? Dari Al-Quran. Perintah sholat yang Allah turunkan dalam Al-Quran itu sudah satu bagian. Perintah puasa yang Allah turunkan dalam Al-Quran satu bagian. Perintah umroh satu bagian. Perintah haji satu bagian. Sedekah, zakat satu bagian. Ayat-ayat pernikahan, ayat-ayat perceraian, ayat-ayat hukum waris satu bagian. Jadi kalau kemudian antum bertanya, apa cara terbaik mendekatkan diri pada Allah yang Maha memberi rezeki? Quran. Apa cara terbaik menyelesaikan masalah? Quran. Karena kalau antum sholat, antum sedang dipaksa membaca Quran. Hadis Bukhari, kata Rasulullah SAW, la salah, tidak ada salat liman la fatihatal kitabilahu, yang gak ada bacaan Al-Fatihah di dalamnya. Berarti apa? Salat itu adalah Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan salat itu juga bagian dari Quran. Kata Allah dalam surah Al-Isra, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Qur'an al-fajr, salat al-fajr. Kata Allah dalam surah Al-Isra, kenapa salat itu Quran Ustaz? Aqimis salah, dirikan salat. Liduluki syams, pada perputaran matahari, mulai dari matahari sebelum terbit sampai terbenam. Ila ghasaqil lail, sampai datang waktu malam. Wa Qur'an al-fajr, dan solat ketika solat fajar, solat subuh. Solatul fajar itu solatul subuh. Inna Qur'an al-fajr, sungguh solat di waktu subuh itu, kana masyhuda, disaksikan oleh malaikat-malaikat. Apa yang disaksikan malaikat? Antum tahu apa? Yang disaksikan malaikat bacaan kalian, bacaan kita. Malaikat itu hadir di solat-solat subuhnya umat muslim semua seluruh dunia. Di mana ada solat subuh, di mana ada Qur'an al-fajr, di situ ada malaikat-malaikat Allah yang kumpul. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Masyhuda itu disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Malaikat. Apa yang dimaksud dengan Qur'an al-fajr? Salat al-fajr. Makanya malaikat itu, antum perlu ketahui ya, malaikat itu ikhwan, dua shift. Ada shift pagi, ada shift malam. Shift pagi dan shift malam ini gantian menjaga manusia, ditugaskan oleh Allah. Gantian untuk turun dengan tugas-tugasnya masing-masing di bumi ini. Dan Masya Allah, malaikat itu mengerjakan tugasnya sesuai perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini ayat Allah dalam surah At-Taghabun. Kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum. Allah mengatakan malaikat itu enggak pernah bermaksiat atas perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang diperintahkan Allah itu yang mereka kerjakan. Antum tahu malaikat itu bertemu pada satu titik. Yang shift pagi dan shift malam ketemu di mana? Di sholat subuh. Antum tahu ketika mereka sholat subuh itu, mereka tinggalkan semua pekerjaan, mereka ikut untuk sholat subuh. Dan apa tahu antum bahasa Allah tentang sholat subuh? Qur'an al-fajr. Allah nggak pernah bilang dalam sholat al-fajr. Coba carikan saya dalam Al-Quran satu kalimat sholat al-fajr. Nggak ada. Ada nggak kalimat sholat as-subuh? Cari kalimat subuh dalam Quran. Coba. Abdul Khair pernah nemu? Sholat as-subuhi.
Nggak pernah. Antum pernah nemu baca Quran gitu? Ada sholat subuh, ada? Nggak ada. Yang ada? Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Arul nggak pernah. Oh, nggak pernah. Yang ada apa? Quranal Fajr. Coba, kenapa Allah pakai Quranal Fajr? Kan kenapa Allah nggak to the point aja? Sholatal Fajr. Ya, ini satu ayat loh. Ini baru satu ayat lagi nih. Ini kalau mau dalam gali Quran ini, ya siap-siap 2 jam ya, nggak apa-apa ya. Sampai maghrib ya. Kata Allah, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ada nggak sholat al-fajr? Nggak ada. Dalam Quran nggak ketemu sholat al-fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguh bacaan di waktu fajar itu tersaksikan. Jadi Masya Allah, ketika kemudian orang sholat Allahu Akbar, yang ditungguin malaikat bukan gerakan kalian. Karena mereka nggak, mohon maaf, mereka nggak ikut ruku seperti kita. Mereka nggak ikut sujud. Yang ditunggu malaikat apa? Quran. Antum pernah dengar hadis yang sahih, barang siapa yang aminnya membersamai malaikat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Amin. Yang ditunggu malaikat apa? Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian makmum mengatakan amin. Siapa yang bersamaan aminnya dengan malaikat? Karena malaikat tuh lagi nungguin imam baca Quran di sholat al-fajr. Apa yang membuat sholat subuh itu sakral meskipun 2 rakaat? Antum tahu apa? Bacaannya, akhi. Makanya Rasulullah tidak pernah memendekkan bacaan subuhnya. Bahkan kalau Jumat, dia baca as-sajdah rakaat pertamanya, kebanyakan. Dan kemudian yang kedua baca suratul insan atau suratul dahr. Ad-dahr al-insan. Hal ata alal insani hinum minad dahri. Ya, suratul insan atau suratul dahr. Itu karena Qur'annya. Jadi mohon maaf nih ya, mohon maaf guys ya, mohon maaf. Saya nggak menyindir siapapun di antara kalian ya. Yang ngerasa ya silahkan ngerasa. Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang mau didengar malaikat? Memangnya malaikat nungguin kalian untuk rukunya, untuk sujudnya, atau nungguin bacaan Quran kalian? Yang ditunggu dalam sholat kalian itu bacaan Qurannya, akhi. Kalau jadi makmum Anda disuruh mendengar. Makanya di antara sunnah, Masya Allah, yang banyak orang Indonesia salah. Mohon maaf lagi ya, mohon maaf lagi. Allahu Akbar. Imam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia juga, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini salah. Karena Anda disuruh oleh Allah dalam Al-Quran itu sendiri. Al-Quran sendiri yang mengatakan, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kalau dibacakan Quran, kalian dengar dan diam agar kalian dirahmati Allah. Saking sakralnya Quran, ya, orang baca Quran nggak boleh ada orang yang ngobrol di sampingnya. Ya. Orang sholat boleh kita sholat sampingnya kan, tapi kalau kita Quran dengan orang yang ngobrol itu nggak bisa. Makanya orang yang Quran ini, ketika dia melihat ada orang sholat, dia cari tempat yang lain untuk kemudian dia membaca sehingga bacanya tidak, karena tidak boleh. Makanya saya termasuk, ya mohon maaf, saya termasuk yang sering negur. Kalau kemudian ada yang ngajak saya ngobrol di mobilnya, terus dia putar Quran. Saya selalu bilang, akhi mau ngobrol atau kita mau dengerin Quran? Mau ngobrol Ustaz, matiin dulu. Ya. Ini sunnah, akhi. Di antara sunnah yang, karena Masya Allah malaikat itu menunggu itu ayat Quran itu. Makanya kalau antum tahajud, antum jangan diam-diam. Allahu Akbar. Antum di rumah sendiri nih, disunnahkan antum baca Qurannya dengan jahar. Ya, disunnahkan. Bahkan dalam sholat-sholat, mohon maaf, dalam sholat-sholat sir, seperti duha, qobliyah, ba'diyah, yang kita diam, antum tidak dianjurkan untuk diam begini. Enggak. Antum dianjurkan untuk melafatkannya dengan indah di hati antum dan dengan suara antum dengan suara yang tipis, lirih. Masya Allah. Makasih Ustaz. Orang Betawi yang paling jago istilah. Lirih. Apa Ustaz? Lirih. Dengan suara yang lirih, bukan tipis. Mohon maaf, tipis mah kertas. Lirih gitu. Masya Allah. Jadi dengan suara yang lirih, akhir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan bisa dengan lirih, dengan Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu kan itu namanya lirih.
Itu kita bisa nikmati Quran itu. Maka Masya Allah, ya, di antara bukti tadi saya katakan bahwa sholat itu bagian terkecil dalam Quran yang besar. Ya, jadi Masya Allah, sudah benar kata Allah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fi, hudan lil muttaqin, petunjuk orang bertakwa. Saya mau nanya nih ya, saya mau nanya. Bang, siapa namanya Bang? Asrul. Ini yang tadi antum cerita, yang sahabat antum. Asrul, Anda mau nanya Asrul. Jujur aja ya, antum bersahabat sama Oscar, oke, udah berapa lama? Udah lama banget ya? Puluhan tahun lah ya, sampai ukuran sepatunya udah tahu mungkin ya. Sifat-sifatnya udah tahu semua. Sama Arul udah lama juga. Udah lama juga. SMP ya, SMP ya. Anda mau nanya sama antum. Antum pernah nggak ketemu orang rajin banget ngaji gitu ya? Dia mungkin Masya Allah tiap hari ngaji mungkin 3 juz gitu. Terus antum tanya dia, antum udah sholat atau belum? Terus orang itu bilang, ana belum sholat. Pernah nggak antum ketemu orang rajin ngaji nggak sholat? Belum pernah. Belum pernah ya. Selama antum hidup ini kalau ada orang rajin ngaji mesti sholatnya bagus. Betul ya. Tapi orang yang sholat, teman-teman kan pada sholat semua nih. Tapi masih banyak yang nggak ngaji kan. Jadi Masya Allah ya, kalau orang rajin ngaji akhi, demi Allah nggak mungkin dia berani ninggalin sholat. Orang Quran yang nggak wajib aja dia deketin. Kemudian yang kedua, sebab utamanya, Quran itu petunjuk. Dia yang ngarahin kamu sedekah, dia ngarahin kamu sholat, dia yang membuat akhlak kamu baik, dia membuat kamu berbakti sama orang tua. Quran. Maka orang yang lisannya basah dengan ayat-ayat Allah, nggak mungkin dia berani ninggalin sholat. Nggak mungkin. Tapi saya masih banyak nemuin orang sholat nggak pernah ngaji. Saya tanya tuh di masjid waktu itu, soft pertama di masjid mana itu di Jakarta, ngobrol gitu ya. Terus saya tanya, abang udah pernah ngaji? Waduh, itu dia Ustadz. Kan dia datang, dia sholat, Masya Allah, dia bilang, Nana Ustadz udah sholat gini-gini. Tiba-tiba dia datengin Nana aja, mungkin karena pakaian Nana kayak Ustadz kayak gini. Dia datang, dia cerita gitu. Terus dia tanya, Nana tuh alhamdulillah Ustadz sholat itu gak pernah ketinggalan. Pokoknya takbiratul ihram pertama imam saya usahain benar. Kemudian saya jaga baik-baik sholat. Saya diemin aja. Tahajud dia gak pernah bolong. Tahajud dia 11 rakaat, 8 plus 3 witir. Tambah dengan duhanya minimal 4 rakaat kata dia. Saya bilang oke. Dia cerita. Terus dia bilang, tapi anak punya banyak masalah. Gak habis Ustaz, gak selesai. Gini masalah satu selesai, pindah masalah yang Masya Allah Ustaz banyak banget. Terus ada cuma pertanyaan cuma satu nih. Pertanyaan cuma saya cuma mau katakan seperti pertanyaannya Khalid ibn Walid kepada seorang sahabat yang kemudian bercerita tentang banyak hal. Lalu Khalid dengan lelahnya gitu ya, setelah mendengarkan curhat orang itu, anak muda itu, lalu dia cuma mengatakan, kaifa anta ma'al Quran? Kata Khalid, gimana kamu dengan Quran? Zaid bin Thabit pernah menanyakan pada seorang yang datang kepadanya, dia cuma mengatakan tentang masalah hidupnya, bagaimana kamu dengan Quran? Khalid bin Walid itu sampai memegang pedangnya, pedang dia pegang, lalu dia mengatakan, syaghalatna ankal Quran. Dia liatin pedangnya, lalu Khalid bilang, gara-gara kamu saya jarang ngaji gitu kira-kira ya. Gara-gara kamu saya sibuk dengan kamu. Dengan kamu itu maksudnya dengan pedang. Padahal pedang itu kan perang. Kalau perang itu kan jihad. Tidak ada amalan kan yang lebih hebat dari jihad. Tapi di atas kasurnya Khalid mengatakan, syaghalatna ankal Quran. Dia bilang, gara-gara kamu saya gak pernah ngaji. Coba. Kata Khalid, andai bisa dirubah, dia lebih memilih menjadi seorang Ubay bin Ka'ab daripada menjadi dirinya. Dia mengatakan, andai saya bisa memilih, saya akan memilih untuk menjadi sahabat yang paling ngerti Quran seperti Ubay bin Ka'ab daripada saya harus menjadi Khalid yang saya hanya sibuk di medan perang dan saya sangat jauh dari Al-Quran. Coba bayangkan, kalau kita sekarang sambil megang handphone, kamu bikin sibuk saya dari Quran. Astagfirullah. Coba deh. Ada kisah nyata ya, ikhwan, dari Syekh kami di Sudan. Jadi Masya Allah, saya kalau ingat kisah ini Masya Allah, ini kisah nyata. Dan Allahumma ya Allah, ya ini betul-betul berkah dari Quran. Nanti Anda cerita sedikit kisah nyata Anda pribadi dan kisah nyatanya Syekh ini. Kita mulai dari kisah nyata Syekh. Ditanya dalam majelis, buka pertanyaan gitu ya.
ada beberapa jamaah yang bertanya. Dan semua mengeluh. Namanya orang bertanya kan pasti punya masalah. Ya kan? Jarang ada orang bertanya terus karena dia pengen apa, pengen. Yang satu bilang, Syekhna, tazawwajna 15 sana. Kami sudah menikah 15 tahun. Walam najid fihi banin wala banat. Kita belum punya anak keturunan dari laki-laki dan perempuan. Yani malhal, kata dia. Malhal, apa solusi dari Syekh? Kemudian yang kedua naik angkat tangan. Kemudian dia bilang, Syekhna, anak sudah berusaha mencari rezeki kanan dan kiri. Setiap kali saya dapat satu rezeki, saya membutuhkan rezeki yang lain. Akhirnya sampai hari ini sudah 16 tahun. Kalau tadi 15 tahun, ini 16 tahun. Sudah 16 tahun saya tidak pernah hidup tanpa utang. Dia gak pernah hidup tanpa utang. Setiap selesai satu dapat rezeki, tiba-tiba ada tanggung jawab lagi untuk buka utang yang lain. Begitu terus. Lalu dia tanya, apa caranya untuk saya bisa lepas dari utang-utang? Ini pertanyaan kedua. Dan ini yang paling dahsyat nih pertanyaan ketika kalau menurut Anda ya. Tapi semuanya sih masalahnya orang kan beda-beda ya. Ada yang mungkin gak punya anak, ada yang mungkin utang ya. Mungkin ada yang juga ini Masya Allah. Yang kalau kita boleh ibaratkan sebagai salah satu yang tidak tidak kecil ya, tidak sedikit orang mengalaminya. Tapi sedikit yang tahu solusinya gitu. Yang ketiga ini berdiri sambil nangis ikhwan. Dia nangis gitu. Kemudian dia tanya Syekh, ya Syekhana, Lisulah, saya punya masalah. Dan ada pertanyaan saya ini yang berkaitan dengan masalah saya. Udah ceritalah panjang lebar tentang masalah rumah tangga, keluarga dan seterusnya. Sudah selesai cerita semuanya. Kemudian dia bertanya sama Syekh, ya Syekh, saya butuh ya, satu amalan ya, yang bisa membuat saya itu tenang dengan harta-harta saya. Tenang dengan rumah tangga saya. Jadi dia itu merasa hartanya membuat masalah di rumah tangganya. Rumah tangganya ketika nggak ada harta bermasalah. Ada harta bermasalah. Dia mengatakan bahwa saya nggak pernah tenang hidup. Gitu ya. Sambil nangis dia. Jadi Masya Allah ya. Akhwas sekalian. Apa antum kira-kira gambaran saya waktu itu ya. Syekh akan ngejawab kamu ini, kamu ini, kamu ini gitu ya. Dijelasin. Syekh diam. Setelah 3 orang bertanya. Satu masalah anak. Satu masalah utang, gak selesai-selesai. Satu masalah hati dan keberkahan lah ibaratnya. Karena gak pernah selesai gitu masalah rumah tangga, orang tua, perusahaan, macam-macam lah. Ketenangan hati gitu ya. Kemudian saya cuma bilang begini. Ya. Lazimni ala tilawatil Qur'ani fi syahrain. Saya cuma bilang begini. Kalian pulang, berjanjilah padaku untuk melazimkan Al-Quran minimal 1 hari itu kalian baca 10 halaman saja. 10 halaman itu setengah juz. Baca 10 halaman saja. Di dalam 2 bulan. Berarti kalau 1 hari setengah juz, 30 hari berapa juz? 15 juz. Kalau 2 bulan 60 hari khatam. Secara nggak sengaja, saya itu sebenarnya bahasa halus. Saya nggak mau bilang khatamkan Quran, nggak. Dia cuma nantang orang biar kelihatannya dikit. Kata Syekh, 1 hari 10 halaman saja selama 2 bulan. Itu kan kalau kita hitung pas khatam kan, gitu ya. Mohon maaf ya. Ya kan, 15 juz selesai Quran 2 bulan. Mestinya dalam 1 tahun kita 6 kali khatam. Kalau 1 hari 10 halaman setengah juz. Antum lihat ya, ini ana jadi saksi nih. Karena ana talib gitu loh. Ana di sana. Subhanallah akhi. Ana kita masih talaki baca kitab ya. Ana kan yang ngatur kajian-kajian Syekh di sana. Ana murid dekatnya Syekh Amin Al-Hajj di sana. Jadi duduk ana yang ngaturin. Datang lagi orang itu 2 bulan akhi datang. Subhanallah. Antum lihat ini. Masya Allah. Ya, jaznya Quran ini. Ya. Dibuka majelis selesai kitab tutup soal. Berdiri semua orang itu. 3 orang tadi nanya setelah 2 bulan. Ana mungkin gak hitung pas 2 bulan. Tapi yang ana yakini ini udah 2 bulan lewat nih. Berdiri semua tuh.
semuanya nyampaikan keajaiban yang aneh. Yang satu bilang, Syekh, hamalat zaujati fi yom akhir yom khatamtul Quran. Dia katakan, saya kan disuruh baca khatam setengah juz, tapi kata dia, saya baca sehari kadang-kadang lebih. Jadi dia hari yang kemudian dia khatam Quran, dia nggak ngitung juga hari keberapa. Yang jelas hari dia Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hari itu dia khatam. Dia kan enggak ada yang aneh biasa. Lalu kemudian di hari itu juga malamnya istrinya telepon. Sebelum dia pulang dari kantor, dia katakan sudah terlambat haidnya selama 2 bulan. Selama dua pekan, 2 minggu udah terlambat haidnya. Setelah 2 pekan ini istrinya beli test pack sendiri. Lalu kemudian karena dia ragu, dia udah capek membuat saya kecewa. Gini kan dia cerita. Maka istrinya ke dokter sendiri. Dan Masya Allah di USG oleh dokter dikatakan dia positif hamil. Dan saking senangnya istrinya, dia tidak bisa menahan air mata ketika langsung kemudian dia telepon suaminya bahwa hari ini saya hamil, saya ke dokter. Kata suaminya, masa kok bisa? Mana mungkin, gimana gini? Justru istrinya balik bertanya, kamu ngapain selama sebulan ini? Apa amalan kamu? Ya, biasa kita gak pernah jadi, ini kok jadi? Padahal udah gak diniatin kayak gimana-gimana. Coba antum lihat ya. Ini Quran akhir. Itulah kenapa Quran itu selalu jadi mukjizat. Karena Quran itu memang tidak la ya'tihi min bainihil batil. Tidak ada kebatilan. Quran ini memang dzalikal kitabu la raiba fih. Quran ini memang huda wa rahmah. Quran ini petunjuk dan rahmat. Rahmat huda wa rahmatun lil muhsinin. Rahmat itu kasih sayang Allah. Jadi kalau orang dekat dengan Quran, Allah dekat dengan kasih sayang Allah. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dan Masya Allah diberikan anak. Yang satu lagi nih, yang ajib juga, itu tentang utang piutang. Dia katakan, qadarullah ya Syekh, setelah saya ngaji, hari ke-10 saya ngaji, saya khatam, kata dia. Jadi Masya Allah berarti sehari 3 juz. Tadinya cuma suruh setengah juz. Tapi ya mohon maaf ya, namanya kita manusia ya. Ya kayaklah mungkin kalau antum lihat tuh orang-orang Indonesia datang ke ustadz gitu ya, datang ke saya, datang ke habaib, datang ngomong ke Ustadz Faru, minta amalan dong. Anda kasih antum rutin kan ya, minimal 4 rakaat aja tahajud. Yang dia lakuin berapa? 11. Kalau antum bisa 11 ya, Anda cuma bilang 4 aja, tutup witir 1 jadi 5 rakaat. Kalau antum bisa, dia bilang 11. Ya kalau antum datang kepada Allah berjalan, Allah datang berlari. Itu hadis qudsi. Ma atani abdi shibran illa ataituhu dhira'an wa lam ya'tini dhira'an illa ataituhu hadra. Kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, tidaklah datang kepadaku seorang hamba dengan sejengkal, aku datang sehasta. Dia datang sehasta, saya datang sedepak gitu ya. Dia datang berjalan, saya datang berlari. Coba itu semua dari mana? Itu semua dari Allah sendiri. Lewat lisan Rasulullah dalam hadis qudsi. Makanya Masya Allah, ketika kemudian orang itu mengatakan yang punya utang nih tadi. Dia bilang, Syekh, saya hari ke-10 khatam. Dan hari ke-10 juga, subhanallah, Ibnu Jaddati. Ibnu Jaddati itu tante dia. Jadi anak laki, om dia. Ibnu Jaddati, anak dari neneknya. Gitu ya. Ini bahasa Arab ya, Ibnu Jaddati. Kan biasa orang bilangnya Amita atau Khali. Ini enggak, dia pakai Ibnu Jaddati. Ibnu Jaddati maksudnya anak dari neneknya, berarti dia om. Ya. Ya'tini. Dia datang kepadaku. Lalu dia mengatakan kepada saya, liyal ard. Dia katakan, saya punya tanah. Ya. Omnya ini ternyata dia adalah dokter ortopedi. Ya, yang sudah kerja lama di Washington, di Amerika. Orang Sudan yang di dunia kedokteran yang sudah lama di Washington, dia jadi dokter spesialis di sana. Antum tahu nggak? Ketika itu dia datang, dia bilang saya punya tanah di dekat ibu kota yang jumlahnya sampai 200 hektar tanah. Dan dia itu sudah nyicil tanah itu masih zaman murah banget.
Sampai dia sudah 20 tahun di Washington gak ada yang ngurusin tanahnya. Dan sudah terjadi pengambilan tanah secara tidak ilegal. Ini diceritain loh pakai bahasa Arab. Kita semua gini semua, antum bisa bayangin itu. Cerita nyata, ini orangnya ada. Kemudian lagu cerita ini yang tadi kan kita nggak tahu berapa. Ini kan langsung to the point. 10 hari pertama saya langsung didatangi om saya yang waktu itu menjenguk ibunya. Jadi dia jenguk ibunya yang mana neneknya orang ini. Kemudian dia jenguk dan seterusnya. Dia bilang saya ada 200 hektar tanah. Dan dia sudah menjadi dosen tetap di Washington. Dia juga jadi dokter di rumah sakit, punya klinik. Dan dia punya 2 kewarganegaraan, Amerika dengan Sudan. Jadi Sudan itu nggak kayak Indonesia. Indonesia kan cuma boleh 1. Sudan boleh 2 dia. Sudan dengan Amerika. Ada syekh saya Sudan dengan Belanda. Ada syekh satu lagi Sudan dengan Swedia. Banyak syekh-syekh kayak gitu, punya 2 kewarganegaraan. Lalu akhirnya dia bilang, dia katakan begini, 200 hektar tanah ini kamu jual terserah kamu berapa. Dan dia katakan, saya cuman butuh harga modal tanahnya saja. Dan itu pun ketika kamu sudah jualkan, setengah keuntungan untuk kamu, setengahnya tolong bangunkan pesantren. Coba bayangkan. Jadi Masya Allah dia katakan, dari orang ini cerita, jangankan 200 hektar, 10 hektar tanah ini saja saya jual Syekh, utang saya sudah lunas. Apalagi 200 hektar. Siapa yang mau ngasih 200 hektar? Subhanallah. Dan itu diceritakan sama dia. Dia katakan, khatamtul Quran. Kan ini orang punya masalah, akhi. Niatnya jalan. Kalau mohon maaf ya, ada orang yang cuman baca Quran gitu ya. Dia cuman baca Quran. Dia baca aja gitu ya. Masya Allah, keberkahan datang, rezeki datang, rahmat Allah datang. Tapi ada orang, akhi, buka Quran, niatnya memang ada. Ya Allah, saya baca Quran ini, semoga anak saya jadi penghafal Quran. Ya Allah, saya baca Quran ini, semoga rezeki saya berkah. Ya Allah, ada orang kayak gitu. Dan tidak bisa kita pungkiri. Ya, Al-Quran itu keberkahannya datang kepada yang meniatkan ataupun yang tidak meniatkan. Semuanya dapat. Tapi Masya Allah, tidak diniatkan saja dapat. Apalagi kalau diniatkan sebagai solusi. Karena Quran ini kan hudan. Hudan itu petunjuk. Petunjuk itu kan, mohon maaf, di mana dia? Di depan apa di belakang? Di depan. Gak ada orang lihat kompas gini. Gak ada. Kompas itu taruh depan. Karena dia petunjuk. Maka Quran itu solusi karena dia petunjuk. Hudan, dia yang memberikan kita solusi. Kita mau kemana nih? Ke kanan, ke kiri, lurus, mundur. Kemana kita? Putar balik, kita nggak tahu. Quran petunjuknya. Maka ketika dia katakan 10 hari dia khatam, hari ke-15-nya terjual tanah itu. Dan setelah 2 bulan, dia terima uangnya, dia lunasi, dan dia bangunkan pesantren. Jadi antum bisa bayangkan, 2 bulan kelar utangnya, bangun pesantrennya, dia kasih uangnya omnya, dan dia sudah selesai utang-utang semua. Dan dia masih banyak modal untuk mengembangkan. Karena 10 hektar saja harga tanah. Udah selesai untuk utang-utang dia. Itu yang dikatakan tadi. Kamu datang sejengkal, Allah datang sehasta. Kamu datang berjalan, Allah datang berlari. Mendekat dengan Quran sedikit, akhi. Dan rasakan keajaiban-keajaiban Quran. Kemudian yang ketiga juga datang dengan ketenangan hati tadi dia bilang, keberkahan dan seterusnya. Antum tahu apa yang Allah jadikan untuk dia? Ini lebih ajib, Anda bilang. Subhanallah. Istrinya yang tadinya tidak berjilbab itu tiba-tiba datang di kajian. Ketika kemudian kita setelah selesai kajian, dia istrinya suruh keluar, kan perempuan di lantai 2. Turun di pintu keluar mobil, anak kan yang antar Syekh. Itu istrinya suruh keluar dan dia bilang, ini istri saya Syekh, sudah bercadar. Masya Allah. Dia bilang sama Syekh, karena hadha zauj. Masya Allah. Ayo Dimas, ayo fadal. Ya. Dia fadal. Istrinya yang Masya Allah. Ya. Tadi istrinya yang tidak pakai jilbab, tiba-tiba Masya Allah pakai jilbab. Itu jadi sumber keberkahan baginya. Dia katakan, saya tidak pernah menyangka istri saya mau berubah pakaiannya seperti ini. Dulu saya nggak pernah pakai jilbab, nggak pernah pakai pakaian yang Islam. Tiba-tiba mau berjilbab, itu dulu. Dan dia katakan, saya menghatamkan Quran ini di hari ke-20. Berarti dia sehari 2 juz.
2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. Selesai jadi berapa? Selesai di hari ke-20. Dan Masya Allah ketika dia selesai, sehari 1,5 juz dong. 1,5 juz. Kalau 20 hari kan berarti 1,5 juz sehari. Ketika kemudian dia 1,5 juz, 1,5 juz, 1,5 juz. Dan selesai di hari ke-20, dia katakan, ini perubahan pertama Syekh. Jadi Masya Allah, rumus kenapa dia nggak pernah bahagia, rumus kenapa dia nggak pernah berkah, karena istrinya jauh dari Allah. Dan antum tahu nggak cara Allah mendekatkan istrinya dengan hijab ini? Allah punya jalan. Istrinya akhi, ketika kemudian jemput anaknya, dia lagi main HP, tiba-tiba ditabrak bajai, kakinya patah, kemudian ininya, wajahnya itu terhantam aspal. Jadi Masya Allah di bagian sininya itu kayak ada goresan. Itu yang kemudian dijahit. Bayangkan ini maunya Allah ya. Qadar Allah, dia pulang, dia dioperasi segala macam. Habis tertabrak bajai ini, jemput anak sekolah. Dia parkir, dia jemput, dia seberang. Ini yang cerita orangnya langsung. Kan Syekh tanya, kok bisa dia bisa langsung berubah? Dia bilang, Syekh, ini semua pengaturan Allah. Saya cuma menjalankan maunya Syekh. Saya baca Quran terus, baca Quran, baca Quran. Subhanallah, hari ke-20 dia khatam. Hari itu juga sorenya, ya menjelang maghrib lah, anaknya dijemput gitu dari sekolah. Dijemput, istrinya main HP. Tadinya istrinya nggak pakai jilbab. Kan pertanyaan yang orang ketiga ini kan jauh dari keberkahan. Selalu ada masalah di rumah tangga, selalu bertengkar, macam-macam. Coba lihat Quran menjadi solusinya. Gimana? Dia kan cuma baca aja, baca. Ngerti nggak yang dia baca? Enggak. Apa yang dia baca? Dan dia nggak paham. Tapi Masya Allah Quran itu keberkahan. Tabrak bajai, patah kaki kanannya, di bagian mukanya ada goresan yang harus dijahit. Yang qadarullah, setelah itu istrinya selama di rumah sakit, suaminya kan melanjutin bacaan Qurannya. Ketika kemudian dia diwajibkan, dia dianjurkan untuk baca Quran, apa yang dilakukan suaminya? Baca Quran. Hal yang tidak lumrah dilihat oleh istrinya. Dan antum tahu akhi, bacaan Quran sang suami inilah yang menggetarkan hati istri. Jangankan, mohon maaf, istrinya orang yang di Sudan ini tadi yang beriman. Umar bin Khattab aja kan masuk Islam gara-gara apa? Bacaan Quran saudari perempuannya. Yang baca waktu itu surah Toha. Masuk Islam. Bayangkan Umar gak beriman nih. Dengar ayat Quran, itu luluh hatinya. Gimana kalau ada orang beriman? Nah istrinya tiba-tiba kata dia, suatu malam suaminya bangun dan mengejar target bacaan Quran yang dari Syekh, yang dikatakan 10 halaman per hari. Dia ngaji 10 halaman, bahkan lebih gitu ya. Tiba-tiba istri meneteskan air mata. Lalu kemudian memanggil suaminya. Lalu dia mengatakan, ambilkan kerudung bagiku. Bayangkan, dia diambilkan kerudung, dipakaikan. Suaminya yang pakaikan kerudung itu gemetar pegang Quran. Dia cerita ini. Setelah dari majelis itu kita kan pulang. Dia kan kasih lihat istrinya ke Syekh. Kata Syekh, gimana caranya kok dia bisa berjilbab? Diceritain dari awal. Lalu dia katakan, ambilkan kerudung. Dia ketika dipasangin kerudung, akhi, gemetar dia. Dia katakan, wallahi ya Syekh, demi Allah Syekh, ketika saya pakaikan istri saya kerudung, tidak pernah jantung saya berdetak lebih kencang dari ini sebelumnya. Saya punya banyak masalah, tapi setelah selesai masalah, selesai masalah, selesai. Ada itu ibarat, antum kan mungkin pernah kita merasakan, rasa yang Masya Allah itu waktu istri saya melahirkan anak saya kan sesar. Itu kan saya Masya Allah, gitu doanya kencang, itu jantung anak kencang banget tuh. Atau pas ketika ibu saya dioperasi, itu hati saya begini banget itu. Nah itu semua yang dia rasakan, dia nggak pernah punya detakan jantung yang lebih kencang yang dia rasa dari waktu itu. Dia makaikan kerudung dan baru-baru Quran terbuka gitu. Dan antum tahu ya jaznya, ayat yang dia baca ternyata itu dalam surah An-Nur tentang perintah hijab. Ajib. Jadi Masya Allah, ketika dia buka, jadi kan Quran, dia lagi baca nih. Kan target tadi 3 orang ini kan suruh baca 10 halaman per hari. Disuruh target 2 bulan. Semuanya rata-rata belum kelar 2 bulan, sudah selesai masalahnya. Tapi baru boleh disuruh cerita setelah 2 bulan. Maka setelah 2 bulan mereka datang cerita. Dan ajib ya, bukanya An-Nur. Ya. Tentang jilbab. Ya. Fi jalabihim. Coba ayat itu yang terbuka, dia nggak ngerti. Maka ketika Qur'annya terbuka di sini, istrinya pegang tangannya lalu dia bilang, ambilkan jilbab. Wah kaget. Dia ambilkan, karena nggak punya jilbab, dia ambilkan mukena sholat. Yang diambil mukena sholat dipakaikan. Gemetar.
Tangan dia gemetar. Ini Quran masih terbuka. Lalu ngobrol. Kenapa? Kamu mau sholat? Enggak, kata dia. Mulai hari ini izinkan saya sudah berjilbab. Gemetar hati dia. Pas dilihat ayat Qurannya. Setelah dia kemudian istrinya udah pakai jilbab. Dia lihat ayatnya surah An-Nur. Tentang perintah jilbab. Coba lihat. Ini Quran enggak? Main-main akhi. Ini kisah nyata orang nih. Dalam kisah nyata ini kita ngambil hikmah banyak. Quran itu mukjizat. Mukjizat Nabi Musa apa? Membelah lautan. Betul enggak? Bisa nggak kayu belah lautan? Saya tanya. Tongkat bisa belah lautan nggak? Nggak. Tapi kalau dia mukjizat, bisa atau nggak? Bisa. Karena memang mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Mukjizat Nabi Isa dalam Al-Quran. Wa uhyil mauta biidnillah. Saya bisa menghidupkan yang mati atas izin Allah. Bisa nggak manusia menghidupkan manusia yang sudah mati? Nggak bisa. Tapi kalau dia mukjizat, bisa atau tidak? Bisa. Sekarang mukjizat Rasulullah apa? Quran. Berarti apa yang tidak bisa dibuat oleh manusia bisa dibuat oleh Quran. Betul tidak? Benar nggak? Sepakat nggak ini? Sepakat ya? Bahwa ketika Quran ini mukjizat, kita sepakat bahwa hal-hal yang tidak bisa terjadi di luar akal manusia dengan Quran bisa. Hal-hal yang mustahil dengan Quran bisa. Jadi kira-kira ketika 3 orang ini cerita, yang tadi dengan semua masalahnya, utang piutang, masalah keluarga, masalah anak, semua ketika kemudian selesai dengan Quran, percaya nggak kita? Saya tadinya bilang, wah ini ajib ini Quran. Tapi itulah Quran. Nur, wahudan, warahmah. Dia cahaya, dia petunjuk, dia rahmat. Dia pelita. Quran, Masya Allah. Yang hari-hari mungkin kita lupakan. Hari-hari kita tidak pernah baca. Ternyata dia adalah solusi terbaik untuk hidup kita. Bahkan tadi saya katakan bahwa solat itu sendiri adalah Quran. Wa Qur'anal Fajr. Nggak ada solatal Fajr. Nggak ada. Yang ada dalam Al-Quran, Qur'anal Fajr. Nggak ada solatus subah. Coba cari ayat Quran. Ada nggak yang bilang solatus subah? Nggak ada. Solatul zuhri. Nggak ada. Yang ada hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Wusta solat pertengahan. Allah nggak bilang solat asar loh. Nggak disebutin semua nama solat ini. Nih ya. Was sholatil maghrib nggak ada. Sholatil isya nggak ada. Ya, adanya waktu-waktunya aja. Tapi nggak ada solatnya. Tapi giliran menyebutkan perwakilan dari solat dan solat terbaik dalam kehidupan manusia adalah solat subuh. Allah bilang Qur'an al-Fajr. Bacaan Quran di waktu subuh. Makanya apa yang dilakukan Rasulullah sebelum sholat subuh? Tahajud. Apa yang dia lakukan ketika tahajud? Quran. Makanya rokaatnya pernah baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Bayangin. Ya, itu Quran. Sampai Aisyah menangis melihat betisnya Rasulullah merah, bengkak. Lalu Rasulullah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha, qad ghafarallahu lak. Alaysa qad ghafarallahu lak ma qaddamta wa ma akhart. Kenapa kamu salat sampai seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Jadi Masya Allah, Quran itu merubah kehidupan akhir. Secara jujur, Quran itu merubah kehidupan total manusia. Dan Quran itu menyelesaikan hajat-hajat manusia. Menyelesaikan masalah-masalah manusia. Tidak ada manusia yang kalau dia mendekatkan diri dengan Quran kecuali Allah selesaikan semua perkara hidupnya. Itu tadi kisah nyata yang kemudian Allah berikan ke Syekh. Kisah nyata masih ada dikit nggak? Boleh dikit lagi nggak? Masih boleh ya? Kisah nyata ana akhi tentang Quran ini ya, itu ada di ketika kemudian ana selesai hafal Quran. Ana selesai gontor cuma 3 juz hafalan. Itu pun yang kita diwajibkan dan ditanya di kelas 6 hanya juz 30. Tanya aja anak-anak. Cuma juz 30 kita ditanya. Di imtihan Syafawi itu cuma An-Naba sampai An-Nas. Enggak ada yang lain. Karena memang Gontor mengatakan kalau mau ngafal Quran ya ada firqahnya sendiri gitu ya. Syu'bah, JMQ nama Jam'iyatul Qurra gitu ya. Jadi ya, yang lain ya setiap pagi sama tiap sore kita cuma diwajibin baca aja. Ada waktu habis sholat subuh, habis sholat asar, sama habis sholat maghrib ya. Ngaji aja kita. Jadi nggak ada wajib hafal ya. Anak keluar dari Gontor itu, anak kan bagian bahasa. Suka banget anak sama bahasa itu. Jadi anak bilang, ya Allah bahasa Arab anak bagus kayak gini. Nahwu, sorof,
bahasa Inggris ana grammar ya. Tapi ana sukanya bahasa Arab gitu ya, nggak tahu kenapa. Meskipun kalau di kalangan teman-teman di Gontor seangkatan ana tuh mungkin jadi rujukan bahasa Inggris nomor 2 di seangkatan. Jadi mungkin berapa ya? Ana 1440 orang angkatan saya di Gontor tahun 2008. Jadi kalau ada bahasa Inggris itu biasa LAC ya, pembimbing bahasa Inggris tuh kalau urusan grammar dan seterusnya bahasa Inggris itu manggil ana sama manggil satu teman ana lagi yang jago bahasa Inggris. Kemudian untuk bahasa Arab itu ana lihat, ya Allah ini bahasa Quran ini ajib, tapi ana lemah nih, agak lemah dulu. Awal-awal tuh di kelas 1, kelas 2, kelas 3 agak lemah. Soalnya sibuk dengan kegiatan-kegiatan pramuka, main bola dan seterusnya. Nah, di kelas 5 ana mulai sadar nih, ini ana mau keluar negeri nih, ana harus kuatin. Apalagi dulu target saya Madinah dulu. Pengen banget ana ke Madinah. Untuk bantu orang tua juga kan, supaya orang tua juga nggak beban dan seterusnya. Akhirnya ana setelah alumni itu sedih ana. Cuma punya 3 juz hafalan. Makanya anak komitmen di kelas 6 sama di pengabdian. Anak kan bilang ada pengabdian setahun kan. Dimanapun anak ditetapkan untuk jadi pengabdian, di situ anak akan hafal Quran. Qadarullah anak pengabdiannya Gontor 6 Magelang Darul Qiyam. Gontor 6 kan dingin di sana. Ada kolam berenangnya, ada Masya Allah di daerah dingin lah di Magelang. Dekat Gunung Merapi juga dia. Nah, saya ngafal Quran, saya dapat 7 juz hafalan. Jadi pas ngabdi Anda selesai 7 juz. Dan anak pengen banget keluar. Qadarullah Magelang buka perkuliahan. Gontor buka perkuliahan cabang Magelang. Dosen-dosennya dari Jogja. Nah, tahun anak itu anak diminta lagi sama Ustadz Syujai, pengasuh pondok. Udah tinggal lagi di sini sambil tunggu pengumuman Madinah. Nanti kami kasih rekomendasi. Ya nah insya Allah. Tapi udah hampir setahun setengah. Jadi anak tuh pengabdian di Magelang hampir 2 tahun. Setahun pertama kewajiban, setahun kedua ya permintaan pengasuh gitulah. Sambil ngurus BAK, buka kampus, isi tanah, jemput bolak-balik Jogja, dosen UGM, UMY, yang alumni-alumni Gontor yang di situ ngajar semua di Magelang. Jadi buka cabang di Gontor 6-nya gitu. Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Islam 2009. Selesai, anak bilang Masya Allah sibuk anak ini. Jauh lagi dari Quran, hafalan 7 juz hilang-hilang. Ya antum tahu sendiri kalau kita udah sibuk di Gontor, waduh amanah nggak selesai-selesai, nggak ada waktu ngafal. Hanya ana berdoa sama Allah, ini serius nih. Ana bilang sama ya Allah, berikan kepada saya jalan keluar ya Allah, supaya saya bisa ngafal Quran ya Allah. Coba niat ana memang dari dulu pengen hafal Quran akhi. Qadarullah ujian yang pernah ana ikuti online, yang ke kampusnya Ustadz Adi Hidayat, Kuliatul Dakwah Al-Islamiyah di Libya, Tripoli. Itu ana lulus. Jadi dulu waktu ana pulang setelah tahun pertama pengabdian, ana pulang ana minta rekomendasi ke Kepala Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Kebetulan orang tua dua-duanya Muhammadiyah. Itu ngasih ana rekomendasi, ana kirim berkas. Dulu Kuliatul Dakwah itu termasuk yang paling besar beasiswanya setelah Madinah. Bahkan Kuliatul Dakwah Al-Islamiyah itu zaman Muammar Gaddafi. Itu Masya Allah tiket pulang pergi sama seperti Madinah, plus dia ada fasilitas umroh, fasilitas itu kampusnya Ustadz Adi Hidayat itu. Ana pernah ngomong sama Ustadz Adi itu, Ana sebenarnya Ustadz lulus di Kuliatul Dakwah dulu, dan itu memang jalurnya Muhammadiyah di situ, jalur Muhammadiyah waktu itu zaman Ana ya, jalur Ustadz Adi kan juga jalur Muhammadiyah. Jadi 2009 itu Ana lulus. Qadarullah Ana sampaikan dari pengasuh, Ana kasih lihat bukti kelulusan. Dan Masya Allah disampaikan ke Kiai Syukri yang udah meninggal rahimahullah. Kiai Syukri telepon Ustadz Syujai, sudahlah gak apa-apa Ustadz Farozi boleh pulang, kasihan dia punya masa depan itu. Maka ana ditelepon sama Ustadz Kiai Syukri. Kata Ustadz Syujai, Kiai Syukri pengen ngobrol sama antum. Ana dia telepon. Terus kata Kiai Syukri, ini Masya Allah ini salah satu Kiai yang Masya Allah visioner banget juga. Beliau tanyanya langsung to the point, apa yang kamu inginkan ke luar negeri? Kalau toh nanti sama saja dengan alumni yang di dalam negeri. Saya cuma bilang, Syekh, Kiai, izin Kiai, pengen ngafal Quran, mau ambil sanad di luar negeri. Ketika anak bilang pengen ngafal Quran, mau ngambil sanad, Kiai Syukri bilang, ya udah, besok pulang Makassar, udah segera bereskan barang-barang antum, sudah pergi cepat ke Libya waktu itu, minta izinnya ke Libya. Coba lihat pengaturan Allah, ini Quran ini. Saya dibawa kemana akhi ujung-ujungnya? Ke Damaskus. Karena Libya anak tunggu visa, anak tunggu pengumuman calling visa. Setelah keluar kabul kan ada calling visa namanya. Itu nggak keluar-keluar. Anak diajaklah oleh salah seorang
senior anak zaman itu anaknya Ustadz Hashim Muzadi. Kalau antum tahu di Depok namanya Al-Hikam, Kiai Gus Yusron. Nah, itu yang ngajak saya. Namanya temannya Makmul Kausar. Dia alumni 2005, SPING. Ya, angkatan saya kan 2008. Ngajak, udahlah kamu ke Syria saja kalau mau ngafal Quran. Di sini banyak syekh dan benar. Wahbah Zuhaili. Antum pernah dengar Syekh Wahbah Zuhaili? Tafsir Al-Munir. Syekh Wahbah Zuhaili. Kemudian Fikul Islami wa Adillatuhu itu kan Wahbah Zuhaili. Kemudian Syekh Abdul Karim Rajih, Abdul Quraim Rajih. Abdul Quraim Rajih ini orang yang paling tertinggi sanadnya sedunia, itu di Syria. Kemudian Syekh Mahir, itu dari Suriah juga, Damaskus. Jadi Masya Allah di sana. Jadi maka ketika Ana ditawarkan untuk berangkat ke Damaskus, Ana bismillah, Ana bilang berangkat. Sambil Ana bilang kalau Libya keluar, Ana berangkat. Ana pindah. Sampai di Damaskus, itu yang pernah Ana cerita juga di RKM. Antum tahu, Ana ini imam di Gontor, bagian bahasa. Waktu di Magelang, karena Ana sudah fokus ngafal Quran, Ana bantu bimbing JMK-nya gitulah, para imamnya. Jadi kalau di masjidnya Magelang itu, yang selalu imam itu dari Ustadz cuma 2. Ana dengan Ustadz Himmah namanya, yang dibolehkan untuk jadi imam. Antum tahu akhi, Ana Al-Fatihah di Damaskus, lulus baru 3 minggu. Tiap hari ketemu, kecuali Jumat, tiap hari ketemu. Lulus Al-Fatihah saya 3 minggu. Duduk, dari ta'awud aja udah 2 hari saya. Ta'awud dengan bismillah, itu 2 hari. Dan antum tahu manhajnya orang Syria, orang Dimashq itu kalau baca Quran nggak kayak a'udzu billahi, nggak ada nada-nada dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kayak gitu. 3 minggu ana. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah dikit tipisnya nggak bisa lolos ana. 3 minggu ana. Nah, kita yang biasa di Gontor, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan gitu, Gontor kan pakai nada kalau ngaji. Ya, bismillahirrahmanirrahim, enggak berlaku di sana. Mereka enggak ngelihat itu. Mereka ngelihat pas enggak 2 harokat. Walad dhalin aja dihitung. Ghairil maghdubi alaihim walad dia hitung 6. Kemudian tahannya lagi dia hitung. Dhalin. Kalau enggak pas diulang. 3 minggu anak Al-Fatihah akhi. Gimana enggak minder saya? Udah 6 tahun belajar di pesantren. Al-Fatihah enggak lulus. Coba untuk kulat Qurannya. Baru anak lolos Al-Fatihah. Masuk 10 ayat Al-Baqarah. Udah seneng, udah jarang ditegur. Karena udah ketahuan kan bacanya kan. Udah mulai banyak lah harokat makhrajnya udah pas. Lulus anak. Tapi enggak ke Libya. Anak kira Libya. Ternyata yang anak iseng-iseng seperti antum. Siapa? Antum yang lulus Maroko waktu itu ya? Antum Abdul Khair ya? Anak iseng-iseng di UIN. Sebelum ke Damaskus ada pembukaan. Anak bilang, ikut aja deh. Kali aja lulus kan. Ujian di UIN Makassar. Dia kan 3 itu selalu gabung tuh. Kementerian Agama bikin untuk 3 negara. Mesir, Sudan, Maroko. Gitu kan. 3 tuh selalu. Anak disuruh pilih. Anak bilang, Azhar gak mungkin. Anak gak mau Azhar. Karena anak bukan gak suka alumninya. Enggak. Anak gak suka karena anak bagian bahasa gitu ya. Bahasanya Azhar kan agak slang-slang gitu ya. Jadi anak nggak cocok dengan bahasanya Mesir. Karena kalau kita ke Mesir, kaifahaluk itu nggak ada. Yang ada amile, gitu. Orang Mesir kan gitu. Teman-teman ya amile itu kaifahaluk gitu ya. Kalau bahasa Arab yang fusha kan kaifahaluk gitu. Itu kan yang saya ajarkan waktu di bagian bahasa. Kan kalau slang-slangnya Mesir jauh banget. Bahasa yang paling dekat itu Sudan. Makanya waktu itu qadarullah saya lagi enak-enaknya belajar ngaji, tahsin, udah pengen sanad di Damaskus. Qadarullah Allah menyelamatkan saya sebenarnya. Saya lulus ke Sudan. Itu senior-senior semua bilang, "Ya Allah, antum mau ke Sudan, akhi. Panas banget." Ya, cuman 2 musimnya kata dia. Panas banget dan mohon maaf, dia bilang kayak gini. Di sini, ini secara jujur aja dan antum bisa buktikan ini. Di penelitian ya, Masya Allah, kalau ada wanita Suriah, wanita Syam itu 3,
Empat negara sekarang, empat negara sekarang. Syam itu dulu kan Jordan dengan Libanon, Libanon dengan Syria kan masih satu negara. Sekarang Syam itu empat. Syam itu Syria, Libanon, Jordan, Palestina. Ini namanya Syam, orang Syam. Yang nanti akhir zaman akan ke sana. Antum tahu nggak? Itu Masya Allah kalau misalkan antum ketemu akhwat Syam yang mungkin tidak bercadar gitu ya. Subhanallah, antum kayak ngeliat bidadari dari mana gitu. Subhanallah, akhwat Syam itu cantiknya beda, akhi. Cantiknya beda, Masya Allah. Dia memang tanah yang diberkahi kan. Palestina, Syam itu kan Palestina, Jordan, Syria, Libanon. Itu kan nama terkini. Dulu namanya zaman Rasulullah Syam. Ya. Rasulullah aja berdagang sampai ke Syam, Basrah. Coba, dan itu memang disepakati oleh para orang-orang terdahulu bahwa wanita-wanita Syam itu adalah ibaratnya wanita-wanita yang tersembunyi di bumi ini. Sedikit sekali yang seberuntung orang yang bisa mendapatkan. Dan Masya Allah kalau sampai ada istilah di kalangan mahasiswa itu, kalau yang jalan 5, yang cantik 10. Bayangannya ikut cantik. Subhanallah, ana serius ini. Antum belum pernah lihat. Makanya dibanding antum ke Dubai kemana, ke Syria lah sekali-sekali. Lihat sejarah Nabi situ. Di Syria kan ada Umawi, Masjid Umawi, ada Salahuddin Al-Ayyubi. Di Syria kan banyak peninggalan-peninggalan. Syam, kuburannya, mohon maaf, kuburan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di mana? Di Syria. Imam Nawawi di mana? Syria. Iya. Imam Syafi'i ke Syria. Iya. Banyak yang di Syria, yang para ulama dulu yang pernah injak Syria itu. Suria namanya. Nah, anak waktu itu dibilangin sama, antum mau ke tempat yang musimnya cuma 2, panas dengan panas sekali. Terus antum mau ke tempat dari melihat bidadari ke melihat ya adalah istilahnya mereka ya. Maksudnya ngelihat yang biasanya cewek-cewek cantik. Parah emang mahasiswa. Tapi ini mahasiswa, bener lah apa yang mereka. Maksudnya mereka tuh kalau di Syria itu kita nggak usah menundukkan pandangan aja, udah dapat banyak berkah-berkah. Berkah-berkah itu maksudnya nadratul ula. Yang dalam hadis kan pandangan pertama kan tidak dihisap, ya kan? Cuman masalahnya anak-anak kan kalau pandangan pertama diikutin. Itu bahaya. Jadi maksudnya saking gini loh. Saking banyaknya cewek cantik di sana, wanita cantik. Kalau di tempat lain kan ngelihat satu yang cantik kan diikutin. Kalau ini enggak, antum ada lagi. Jadi Masya Allah ya. Jadi tawarannya itu Masya Allah. Anda juga sampai pindah nggak ya, udah nyaman dengan syekhnya, udah dapat, waduh ini bisa dapat sanad di Syria tuh, Masya Allah. Di antara antum yang mungkin antum tahu alumni Syria yang dulu kakak kelas ana yang Masya Allah justru sekarang manggil ana ceramah dan lain-lain, itu yang pakar kiroat namanya Ustadz Ahmad Slamet Ibnu Syam. Mungkin antum tahu Ustadzah Nabilah yang di Hafidz Cilik, itu suaminya Ustadz Slamet. Nah Ustadz Slamet ini senior ana dulu yang ambil ilmu kiroat dan Quran di Syria, Damaskus. Nah Ustadz Slamet ini sekarang punya pesantren di Cilegon. Namanya Ma'had Ibnu Syam li Tahfidul Quran. Dan Masya Allah anak sudah diundang 3 kali ke sana. Cuman yang baru bisa hadir waktu sekali ke sana kemarin. Di Ma'hadnya dia. Sebelumnya, setelah dia pulang dari Syria, yang ngambil pertama dia itu Ustadz Yusuf Mansur. Di Darul Quran. Makanya anak dulu waktu anak selesai S2, dia langsung minta saya. Dan dia pernah ke Sudan. Bayangin, anak udah S2 di Sudan, dia datangin anak. Dia pengen MOU dan Alhamdulillah, ada beberapa santri Darul Quran yang pernah nak urusin juga ke Sudan. Namanya Ustadz Ahmad Slamet. Jadi kalau antum mau lihat bacaan Syria, antum tinggal buka YouTube-nya, ada juga bacaan Ustadz Ahmad Slamet Ibnu Syam. Itu salah satu teman kita juga yang Masya Allah, bukan teman sih, kakak kelas ana yang sangat tawadu dan Masya Allah. Ini orangnya nih, Ustadz Ahmad Slamet Ibnu Syam. Ini dia sering baca tuh dengan istrinya berbagai qiraat. Iya, tapi kalau istrinya manhaj Mekah. Istrinya kan dari Mekah dia, Ustadzah Nabila itu. Iya, ini yang di Anda lihatin sedikit ya. Bacaannya Ustadz Slamet di RCTI sama Ustadzah Nabila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشى. Ini kakak kelasannya di Syria dulu. Dia yang
Masya Allah, kayak ana jadikan rujukan. Pulang ana dari Sudan, malah ana dipanggil ceramah di tempat beliau. Masya Allah, ya, Quran memuliakan kita. Inilah yang tadi ana ingin kisahkan ya. Subhanallah, ana qaddarallah, hasil istikharah saya waktu itu pilih Sudan. Dan ternyata itu istikharah yang benar, akhi. Karena ketika 2011, ana kan pindah 2010. 2011-nya Syria meledak. Semua teman-teman yang kuliah pulang ke Indonesia. Semuanya, termasuk Ustaz Syam waktu itu udah pulang sama istrinya udah. Belum nikah waktu itu. Nanti di Indonesia baru dinikahkan. Yang ngurusin Ustaz Yusuf Mansur waktu itu. Udah pulang semua teman-teman. Ana lanjut sampai 2014 S1 selesai. Kemudian 2017 selesai. Ana selesai hafalan Quran 2012. Setelah ana pindah 2010, 2 tahun ana fokus Quran. Dan alhamdulillah atas izin Allah ana selesai. Habis itu ambil sanad. Habis itu ana pokoknya hidup ana ada habiskan Quran, hadis, Quran, fikih, pokoknya talaki aja kerja saya waktu itu sampai 2017. Allah, selesai saya pulang sama istri. 2018 akhir saya dipanggil rektor kampus. Berangkat lagi saya ngasih beasiswa dengan catatan ngajar di sana. Qadarullah, anak udah ada istri, udah ada anak, terus suruh ngajar. Gimana tempat tinggal, gimana rumah, gimana susah kan. Qadarallahnya, Masya Allah, anak ngelobi rektor. Anak bilang, bolehkah anak kontribusinya lain? Kan yang lain kan dikasih ibaratnya S3 itu gratis tapi syaratnya ngajar gitu loh. Gak digaji. Kampus yang gak usah bayar S3 tapi kamu ngajar gitu. Ngajar anak-anak S1 gitu ya. Nah qadarullah anak gak bisa. Waktu itu anak terpaksa anak liatin tuh ijazah hafal Quran. Anak liatin apalagi ya, foto-foto dengan jamaah-jamaah di berbagai daerah. Alhamdulillah rektor suka gitu, artinya dan setuju. Saya nggak usah ngajar di kampus, tapi saya boleh pulang. Ya. Artinya boleh di Indonesia sambil nulis dan seterusnya, nggak usah ngajar di kampus. Kalau ngajar di kampus itu terikat gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Ketika kita sudah selesai, Allah mudahkan jalan untuk dapat S3 dan seterusnya. Dan itulah jalur-jalur Quran. Ana bilang, Quran itu mengantarkan kita pada sebuah jalan yang kita nggak pernah tahu di mana sebelumnya. Quran mengantarkan kita pada sebuah tempat yang kita nggak pernah nyangka di mana sebelumnya. Jadi subhanallah, pendekatan-pendekatan Quran ini pendekatan-pendekatan keajaiban. Kalau saya menyederhanakan mujizat itu kan ajaib. Mujizat itu kan di luar akal pikiran manusia. Makanya syai'un, yang sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh apapun dengan siapapun, itu hanya mujizat. Dan mujizat itu uniknya hanya pada zaman kenabian. Mujizat itu meninggal nabinya, diangkat mujizatnya, kecuali Rasulullah. Nabi Isa sudah nggak ada mujizatnya, bisa membelah lautan nggak bisa lagi. Setelah dia meninggal nggak bisa lagi. Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, membuat yang melihat, yang buta jadi melihat. Itu hanya ketika dia hidup, meninggal sudah nggak ada. Tapi Rasulullah meninggal, mukjizat terbesarnya Quran. Masih ada nggak Qurannya? Masih ada. Ya. Kayak antum buka waktulah, ambil ya sehari akhir. Pasang komitmen demi Allah, saya bilang. Kalau antum mau ngikutin sibuknya antum, ya kalian mau ngikutin sibuk kalian, gak akan ada di antara kalian yang punya waktu untuk Quran. Saya pun akhi, saya dai, saya ustadz. Kalau saya nggak punya waktu untuk merojaah, saya nggak akan punya waktu. Makanya saya komitmen dalam hati saya nggak perlu banyak-banyak merojaah. Saya tuh selalu kasih tahu ke ustadz-ustadz yang manggil saya ceramah tentang Quran di pesantren-pesantren tahfidz. Ana bilang, ketika mereka tanya, Ustadz kapan antum merojaah? Ana bilang, kalau nggak di mobil, sebelum tidur atau pas bangun tahajud. Merojaah saya di situ. Dan merojaah saya nggak banyak. Ana bilang, ana setengah juz. Enggak muluk-muluk ana. Berapa merojaahnya per hari? Setengah juz ana bilang. Setengah juz. Dan itu ana baca di Qiyamul Lail. Dari di Qiyamul Lail itu satu hari itu ana setengah juz itu aja. Jadi cuman ana bikin skema. Ana hari ini, misalkan hari ini ana jatahnya Al-Isra. Dari awal sampai pertengahan. Maka hari ini ana yang cuma ana baca cuma Al-Isra aja. Ya. Ana gitu buat skemanya ana kayak gitu. Jadi biar satu-satunya itu teritqan. Cara ana setengah juz gak banyak tapi itu diulang-ulang. Makanya bagi-bagi pemula yang belajar ngafal Quran, ana bilang jangan banyak-banyak. Satu ayat diulang-ulang sampai hafal jauh lebih baik daripada antum banyak baca ayat dan antum gak ada yang lengket sedikit pun. Ya. Ini kan peningkatan, namanya progres. Kalau antum hari ini hafal 5 ayat, besok hafal 7 ayat, kan berarti ada peningkatan. Gitu seterusnya. Ya.
Ya, lupa karena nggak dipakai. Tapi kalau dipakai di tahajud, dipakai di sholat, percaya pasti nggak akan lupa. Itulah keberkahan Al-Quran yang tadi jadi solusi ya. Dan bahkan masya Allah ya, kalau masih ada waktu ini saya mau cerita kisah nyata terakhir seorang pemuda menikah dengan wanita Syam karena Quran. Mau nggak? Jadi dia jomblo gitu ya. Tapi karena Quran dia menikah dengan wanita Syam, asli orang Syam, cantik, orang Indonesia. Bukan. Teman di sana, masya Allah. Itu Allah buka jodohnya itu lewat Quran, masya Allah. Istrinya masya Allah ya, bercadar sekarang istrinya. Dulu nggak bercadar kan waktu dinikahin. Kita melihat wajah asli, masya Allah, tabarakallah. Ya. Pengen, antum pengen? Antum pengen? Kalau Allah kasih rezeki ya nggak ada masalah kan. Taib ya, itu aja ya. Insyaallah jazakumullah khair ya. Mudah-mudahan ya bisa terpenuhi ya apa yang menjadi solusi kita ya. Mulailah rutinkan Quran. Tadi yang 10 halaman per hari aja banyak keajaiban. Gimana antum kalau 1 juz per hari, 2 juz per hari, 3 juz per hari, masya Allah. Ya, kalau bisa sambil baca dikit-dikit, sambil pahami artinya dikit-dikit. Percaya, masya Allah, Allah ubah hidup kalian. Percaya sama saya. Banyak yang akan Allah ubah dengan Quran. Dan tidak ada yang bisa menahan kekuatan Quran. Karena pemiliknya langsung yang memiliki langit dan bumi. Siapa yang punya perkataan dalam Quran? Allah. Maka siapa yang mendekatkan diri dengan Quran, dia telah mendekatkan diri kepada Allah. Dan siapa yang jauh dari Quran, maka dia telah jauh dari Allah. Makanya kita tutup dengan satu hadis ya, Rasulullah SAW mengingatkan kita, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Apa kata Rasulullah? Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Bayangkan, sebaik-baik umat, banyak nih umat nih akhi. Ada yang ahli sedekah, ada yang, tapi kata Rasulullah, sebaik-baik kalian. Apakah yang dibilang ahli sholat? Enggak. Yang belajar Quran dan mengajarkannya. Dan belajar Quran itu otomatis baca, tadabbur, hafal, mengajarkan ya dakwah, atau mungkin ngurus rumah tahfidz, anak yatim dan seterusnya. Itu semua bagian belajar dan mengajar Quran. Anda akan menjadi sebaik-baik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di hari kiamat kata Rasulullah dalam hadis Muslim, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai apa? Syafi'an, pemberi syafaat bagi orang yang rajin membacanya. Jadi di dunia masalah kita diselesaikan Allah, di dunia urusan kita diselesaikan Allah, di akhirat Quran membela kita. Makanya dinamakan syafi'an. Syafi'an itu artinya pemberi syafaat li ashabih, bagi orang-orang yang rajin membacanya. Barakallahu fikum ya, mudah-mudahan menginspirasi semua untuk rajin baca Quran. Gak apa-apa, dibuka peraturan. Jangan pegang laptop kecuali udah baca 5 halaman. Nanti palanya kantuk. Tapi bener loh, maksudnya kalau memang sudah sepakat, yuk saling mengingatkan. Antum udah ngaji belum? Ngaji dulu gitu. Itu masya Allah ya. Itu jadi berkah bagi perusahaan, berkah bagi kantor, masya Allah. Dan ya itu tadi, tempat yang kata Rasulullah kuburan. Apa itu tempat yang diibaratkan oleh Rasulullah kuburan? Tempat yang gak pernah dibacakan Quran di dalamnya. Berarti sebaliknya, tempat yang berkah, dipenuhi dengan banyak kerahmatan dan malaikat-malaikat Allah turun, itu tempat apa? Yang banyak dibacakan Quran. Di mana ada Quran, di situ ngumpul malaikat. Nah, ya. Bahkan dalam surah Al-Jin kan, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqal inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan Quran yang ajib, gitu ya. Jin aja suka dengar Quran, masa antum enggak suka dengar Quran kan gitu. Ya kan? Ya, jadi masya Allah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita semua. Ya, mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran, orang-orang yang dekat dengan Quran, yang kata Allah ahlullah, kata Rasulullah ahlullahi wa khassatuh, orang-orang yang menjadi keluarganya Allah dan orang-orang istimewanya Allah.
karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslih TV